Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Ayu selaku moderator dari kelompok 3 kelas 1A Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Plus Nurse. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem muskuloskeletal yang akan menjelaskan yaitu yang pertama, Stefani Widya Astuti menjelaskan tentang tulang tengkorak. Yang kedua, yaitu Rio Begento Pertama yang akan menjelaskan tentang tulang dada. Yang ketiga yaitu Meta Anggraini akan menjelaskan tentang tulang iga. Yang keempat yaitu Rizka Marsyanda yang akan menjelaskan tentang tulang vertebrata. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak berperan besar dalam membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari cedera. Yang pertama, tulang frontal atau tulang dahi terletak di tengkorak bagian depan, tepat di atas tulang hidung dan di depan tulang parietal atau ubun-ubun. Berfungsi untuk melindungi otak dan menopang struktur kepala. Yang kedua, superciliary arch atau tulang alis terletak di atas kedua belah kelopak mata dan sedikit mempunyai rambut halus, berfungsi sebagai pelindung mata yang peka. Ketiga, orbital cavity atau tulang tapis terletak di antara kedua mata, berfungsi menangkap alergen berbahaya, meringankan kepala dan membentuk nada vokal. Yang keempat, nasal bone atau tulang hidung terletak di bagian tengah dan atas wajah dan bentuk dengan persimpangan jalan, berfungsi untuk mengikat tulang rawan. Yang kelima yaitu maxilla atau tulang rahang atas dan mandible tulang rahang bawah terletak di bawah tulang hidung, berfungsi untuk memudahkan saat mengunyah. Yang keenam, malar of zygomatic atau tulang pipi terletak tepat di bawah kedua mata, berfungsi menyatukan tulang wajah dan melindungi organ di bawah permukaan kulit. Yang ketujuh, mastoid process atau tulang temporal, posisi mengelilingi telinga bagian tengah dan dalam, berfungsi melindungi struktur dalam telinga, mengatur tekanan, serta melindungi tengkorak kita. Yang kedelapan, occipital atau tulang kepala belakang terletak di bagian paling belakang dari tulang tengkorak, berfungsi melindungi bagian otak yang memproses penglihatan. Yang kesembilan, sphenoid atau tulang bagi terletak di bawah tulang-tulang frontal atau tulang dahi, berfungsi sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Yang ke-10 yaitu parietal atau tulang ubun-ubun terletak di belakang tulang frontal atau tulang dahi, berfungsi membuat tengkorak menjadi fleksibel. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang dada. Yang pertama, tulang halu. Tulang halu berfungsi melindungi organ-organ penting dalam rongga dada, yaitu jantung dan paru-paru. Yang kedua, tulang badan. Tulang badan berfungsi untuk 1. Menopang tubuh dan melindungi organ. 2. Mensintesis sel darah. 3. Menopang gerakan. 4. Penyimpangan mineral. Yang terakhir, tulang pedang-pedangan berfungsi pelindung organ yang ada di bawahnya, yaitu jantung dan pembuluh darah, besar sebagian kecil hati, kerongkongan, serta sebagian kecil lambung. Tulang iga, tulang halu, tulang badan, tulang pedang-pedang, tulang rusuk sejati 7 pasang, tulang rusuk palsu 7 pasang, tulang rusuk melayang 2 pasang. Di sini saya akan membahas materi tentang tulang belakang, fungsi dan bagian-bagiannya. Tulang belakang merupakan tulang yang membentang dari bawah tengkorak hingga ke tulang ekor. Fungsi utama dari tulang belakang adalah 1. Untuk melindungi syaraf, 2. Penopang tubuh manusia, 3. Menghasilkan sel darah merah, 4. Peredam getaran, 5. Pelindung organ utama. Tulang leher. Bisa kita lihat di sini bentuk dan bagiannya. Tulang leher terdiri dari 7 ruas. Tulang leher ini adalah bagian paling atas dari tulang belakang. Fungsi utama dari tulang leher adalah 1. Sebagai penyambung leher dan kepala, 2.
pembentuk struktur leher. 3. Terlibat dalam penggerakan kepala dan leher. 4. Menjaga stabilitas dan mobilitas dari kepala saat bergerak. 5. Sebagai pelindung bagian saraf dan pembuluh darah. Tulang punggung. Tulang punggung ini bisa kita lihat gambarnya. Terdapat 12 ruas. Fungsi utama dari tulang punggung yaitu 1. Membentuk struktur punggung. 2. Sebagai penyongkang tubuh. 3. Sebagai pelindung syaraf tulang belakang. Berikutnya adalah tulang pinggang. Bentuk dan strukturnya bisa kita lihat pada gambar. Tulang pinggang terdiri dari 5 ruas dan fungsinya 1. Sebagai penyangga antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Sebagai penyangga organ dalam bagian perut yaitu usus halus dan usus besar. Selanjutnya adalah tulang kelangka. Tulang kelangka terdiri dari 5 ruas. Tulang fungsinya yaitu 1. Menjadi penopang bagian tulang belakang atau tulang pinggang. 2. Menjadi penopang dan penghubung ke tulang pinggang sebelah kiri dan sebelah kanan. Menjadi penopang tubuh bagian atas pada saat berlari. 4. Menjadi penopang tubuh pada saat berjalan. 5. Memudahkan untuk melakukan aktivitas duduk dan jongkok. 6. Membantu tubuh dalam pergerakan saat kita berenang. 7. Mempermudah tubuh dalam melakukan kegiatan bersepeda dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kaki. Selanjutnya adalah tulang ekor. Tulang ekor merupakan tulang yang terletak pada bagian bawah tulang belakang. Bentuk dan strukturnya bisa kita lihat pada gambar. Tulang ini terdiri dari 4 ruas. Fungsi dari tulang ekor adalah untuk menyanggah tulang di area sekitar pinggul. Sebagai tulang yang mempunyai fungsi untuk melekatkan otot anus. Sebagai tempat kecil sumsum area tulang belakang. Selanjutnya, spinal cord adalah sumsum tulang belakang. Vertebra adalah tulang-tulang kecil yang ditumpuk di atas satu sama lain. Conus medularis adalah ujung bawah medula spinalis yang meruncing. Cauda equina berperan dalam mengirim dan menerima sinyal ke otak atau tubuh. Disc, organ berbentuk seperti cakram yang berisi cairan dan berada di antara servikal tulang belakang. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.